Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salawatu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ketua RT, RW yang berhadir yang saya muliakan, bil khusus Al Ustadz Dr. Nurmin SAG MPD selaku penceramah kita malam ini yang saya muliakan. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, pertama sekali kami selaku pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah yang memenuhi undangan pengurus, walaupun tidak sempat pakai kertas, hanya diumumkan di grup saja. Alhamdulillah ramai yang datang malam ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, masjid kita ini alhamdulillah sudah tidak bocor lagi. Biasanya kalau hujan ada 4 ember yang menampung dalam ini. Oleh sebab itu ada dermawan ataupun orang yang memberikan bantuan ke masjid kita, lengkap mulai dari materialnya sampai ke tukangnya. Cuma kemarin ada sedikit insiden, alat-alat tukang itu hilang di masjid kita ini. Cuma itu saja masalahnya. Total biayanya dihitung 144 juta. Alhamdulillah sudah terpasang, dan ini merupakan berkat doa kita bersama, sehingga malam ini kita insyaallah nyaman untuk melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj malam ini. Ditambah lagi datang 2 AC, ditambah. Nah, ini 2 AC ini dari bos kita di situ, Bang Hafiz, ya, bos Pamis yang menyumbangkan 2 AC ini, plus uang 6 juta rupiah. Semoga saja niat baiknya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang menyumbang atap ini juga mohon kepada kita untuk membacakan Ummul Quran. Ini atas nama almarhum Wendik Liardi bin Edi Samsuardi. Ini yang menyumbang. Dia sudah 3 kali menyumbang tempat kita. Yang pertama sound system lengkap, yang kedua karpet, kemarin 4 gulung, tak berapa gulung saya lupa. Yang terakhir inilah dia nyumbang atap sampai terpasang seperti itu. Oleh sebab itu mari kita bacakan Ummul Quran untuk hajat Pak Hafiz dan hajat yang menyumbang atap, Wendik Liardi bin Edi Samsuardi. Al-Fatihah. Iya, karena amin. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu juga akan segera kita undang lagi ke masjid ini, karena akan kita lakukan pergantian pengurus masjid. Karena pengurus ini sebenarnya sudah lewat waktunya, sudah setahun lebih. Tapi kita bertekad dalam hati sampai masjid ini terpasang atapnya. Alhamdulillah sudah terpasang. Sebenarnya masa kepengurusan sudah lewat bulan Agustus 2023. Wah, sekarang udah lewat 2022, udah lewat setahun. Alhamdulillah tekad kita sudah terpasangnya atap ini. Maka
hajat untuk pergantian pengurus itu akan segera kita realisasikan selambat-lambatnya nanti setelah kita memilih presiden baru kita. Oleh sebab itu nanti presiden baru, pengurus juga baru. Maka kami berharap sekretaris nanti segera membuat surat undangan, dan juga berharap Bapak Ibu bisa untuk hadir di masjid kita ini mencari pengurus yang baru, ada suasana yang baru pula. Dan terakhir, mari kita simak baik-baik tausiah yang akan disampaikan oleh al-ustadz kita ini. Ustadz kita ini susah mendatangkan dia ini. Dia sibuk, banyak jadwal, banyak tugas. Jadi alhamdulillah ke masjid kita dia bisa hadir malam ini. Oleh sebab itu mari kita simak baik-baik apa yang beliau sampaikan, dan semoga semua yang beliau sampaikan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir, mungkin banyak khilaf dan salah kami selama menjadi pengurus di masjid yang kita cintai ini, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan nanti. Secara pribadi dan keluarga, kami kalau ada khilaf dan salah mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah balam buah selasih diletakkan di atas kursi. Jawab salam kurang bersemangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Isma'u kalallahu ta'ala fil kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a nazlatal ukhra inda sidratil muntaha. Aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ketua Masjid Bapak Dr. Samsurizal SAG MPD. Dia doktor dia tuh, Bu. Dia Pak ya. Saya ikut mengikuti dia ujian terbuka. Alhamdulillah nilainya tinggi luar biasa. Bangga kita ada pengurus kita, ada jemaah kita yang doktor. Luar biasa. Kemudian yang kita hormati Pak RT, Pak RW. Tuh kawan kami Pak Haji Kisman, Pak Imam Masjid, ibu bapak, saudara-saudaraku yang berhadir yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan pengurus tepat pada waktunya. Mudahan semua itu menjadi amal soleh. Kenapa? Amal soleh itu selalu kita cari untuk apa? Bekal kita masuk surga. Kalau tidak ada amal soleh, Pak, jangan harap masuk surga, walaupun namanya saleh. Ya. Kemudian yang ibu-ibu walaupun namanya solehah, tidak pernah mengerjakan amal soleh, jangan harap masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal. Salat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Nabi mengatakan dalam hadisnya 72 golongan Islam itu satu yang anggap sebagai umatku, yaitu mereka yang bersolawat.
Berselawat itu tidak membutuhkan biaya, ringan kaliga. Orang yang sombong, kata Nabi, orang yang tidak mau berselawat. Kita selalu berselawat buat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di waktu malam. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari mana perjalanan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kota Mekah ke Palestina. Berapa jarak kota Mekah ke Palestina? Itu 1.500 km. Kalau pakai onta adalah 40 hari atau 1 bulan 10 hari. Nah, bayangkan tuh Pak. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina bukan min ayatino ya, min ayatina. Ada dulu yang baca Pak Dokter, min ayatino. Ayatina ya, yang telah diberkati sekelilingnya. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Muhammad supaya Muhammad menceritakan kepada umatnya. Nah, barkun kendaraan secepat kilat diberi barokah. Siapa itu kendaraannya? Ada suatu pendapat mengatakan buruk, ada suatu pendapat mengatakan malaikat Jibril dan Mikail. Dalam analisis itu sama. Berapa kali kecepatan? Itu 700 dikalikan dengan 140 kecepatan triliun kecepatan cahaya. Lek luar biasa teman. Ini innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, basirun melihat. Sami' mendengar, basirun melihat. Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Apa kata Allah? Hai malaikat Jibril Mikail, jemput hambaku Habiballah Muhammad. Sekarang, sekarang jemput. Historis mencatat secara fakta bahwa sebelum diberangkatkan Nabi itu di bedah yang terakhir. Dimasukkan iman, dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah. Waktu beda terakhir kapan? Waktu dia gembala kambing di Bani Sa'ad bersama anak Halimatu Sa'diyah. Itu beda yang terakhir. Berjalan Mi'raj. Kita pendek-pendek aja sebab sejarah itu sudah tahu apa intinya nanti. Karena waktu kita waktu menjelang Isya. Mi'raj. Wa najmihi zahawa. Demi bintang apabila terbenam. Maksudnya apa?
secara historis fakta sejarah, kalau ada orang yang tidak percaya tentang Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad diperjalankan, tanya pada saya, kata Bintang. Saya nampak. Dan dia bersumpah, wa najmi, waw itu waw qasam, bukan waw atap. Waw qasam itu waw sumpah. Maka para pejabat, Pak DPR, menteri, wali kota, bupati, itu digini Quran. Wallah, tallah, wallah, kami berjanji. Kalau mereka mengingkari janji itu, maka dia terpeleset, dikutuk oleh Al-Quran. Jangan main-main sama Quran kalau pakai sumpah. Itu kata Bintang. Laqad ra'a nazlatal ukhra inda sidratil muntaha. Perjalanan Mi'raj naik, langsung dibawa ke langit pertama, terus sampai ke langit ke-7. Perjalanan kecepatan melewati kecepatan cahaya luar biasa. Sampai di sana, ya Muhammad, kami tidak bisa ikut sama kamu, pergi kamu. As-Sa'ir berjanji menegaskan, anta samsu antal badaru anta nuru alal kaunuri. Engkau laksana matahari ya Muhammad, engkau laksana bulan, engkau laksana cahaya di atas cahaya. Maka kekuatan cahaya Nabi Muhammad melawan cahaya, Pak. Tak sanggup. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, kalau kami lawan cahaya itu, kami tidak hidup. Berkeping-keping tubuh kami hancur oleh cahaya. Luar biasa. Nabi Muhammad suka sujud, orang tawaduk, rendah hati, masjid ke masjid, Siratul Muntaha juga sujud. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Segala kehormatan kemuliaan ku panjatkan padamu ya Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala berkah dan rahmat yang ku panjatkan untuk engkau ya Muhammad. Muhammad baca, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, salam keselamatan dan berkah itu berikanlah untuk hamba-hambaku yang beramal soleh. Maka tadi kan, kalau tidak beramal soleh jangan harap. Tuh. Dalam surah As dibilang juga, wal af innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Di pinggir orang beramal soleh, amanu beramal soleh. Memang orang beriman itu beramal soleh. Dibawa berjalan ke sorga. Apa yang isi sorga? Dibicarakan dalam Al-Quran masalul jannah. Orang-orang dalam surga itu penuh dengan kenikmatan. Di dalam sorga itu ada mahligai. Di dalam sorga itu ada istana yang tercantik. Di dalam surga itu ada bidadari dan ada bidadara. Bidadari adalah menghibur ya bapak-bapak yang beramal soleh masuk surga dalam surga. Bidadara adalah ibu-ibu yang masuk surga dihibur oleh bidadara. Mereka itu sebaya semua, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Lebih cantik daripada bintang pelet. Ada maligai, dalam satu maligai itu ada bantal, ada pemajangan. Dalam satu bantal 40 bidadari, 40 bidadara. Mereka menghibur bagi mereka masuk surga. Artinya mereka sibuk dengan kenikmatan. Man yasra wa yasud. Siapa yang menanam dia menuai. Artinya siapa yang beramal soleh. Pak doktor beramal soleh, dia yang dapat. Bukan istrinya, bukan anaknya. Karena besok sendiri-sendiri, nafsi-nafsi akan dihadapkan mahkamah ilahi Rabbul Jalil.
Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan. Jangan ditanya sebab karena dengan alasan dicari-cari. Kemana umur, kemana harta, kemana ilmu Tuhan gunakan. Tak bisa berbohong. Amal itu yang membantu kita dan dia yang ngomong. Artinya amal itu sebagai memori yang menyelamat kita mulai di alam barzah sampai menghadap mahkamah ilahi. Sampai kita memasukkan dengan dia menjawab bahwa kita masuk surga atau masuk neraka. Sibuk mereka dalam surga penuh kenikmatan. Di dalamnya ada sungai-sungai susu, ada sungai-sungai anggur, ada sungai-sungai yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Samaro kasiran, buah-buahan yang banyak. Ada hadis mengatakan kalau satu sisir ini ada 5 pisang. Ini rasa anggur, ini rasa apel, ini rasa rasa stroberi, ini rasa melon, ini rasa, jadi 5 pula rasanya. Mereka penuh dengan, maka mereka yang masuk surga, ya Allah, inilah Engkau janjikan dalam Al-Quran. Apa kata malaikat Ridwan? Marhaban, ahlan wa sahlan. Kamu orang yang beruntung, masuklah, nikmatilah surgamu. Jadi surga yang mana kita besok 7 tingkatan. Apa surga Firdaus, surga Darussalam, terserah sesuai dengan amalan. Tapi bu anak kunci, janda bu anak kunci tak bisa masuk. Apa anak kunci? Aku tak dengan diambil kuah. Anak kunci itu jalan di neraka, penduduk neraka penuh dengan menangis, memekik dan meraung-raung. Tobat, tobat, farji'na na'malan solihan inna muqinun. Ampun kami ya Allah, ampun kami ya Allah, kami tidak tahan azab neraka. Keluarkan kami biar sebentar, inna muqinun. Baru sekarang kami yakin. Potong tak yakin dah. Lakon azab kau yakin? Tanggunglah. Dek disuruh keluar, minta keluar, banyak nan tinggal rupanya leh. Masih banyak uang kami di ATM, akan kami keluarkan semua. Masih banyak kebun sawit kami, akan kami jual semua. Masih banyak rumah petak kami, akan kami jual semua. Masih banyak ruko kami, akan kami jual semuanya. Kalau kami tahu itu sebagai untuk amalan, kami impakkan ke masjid, ke anak yatim, orang janda dan yang membutuhkan. Kami berikan semua, biarlah kami tidak ada. Yang penting kami bisa masuk surga. Tak salah bu. Ada kaji leh. Nasi sudah jadi. Nasi sudah jadi. Di neraka tu ada satu pohon zakum yang buahnya botak macam kepala setan berduri-duri. Saking lapar dimakan denyo buah zakum tadi. Setelah dimakan, mambek di kelehernya, abim duri-durinya luko-luko, luka semua leher sampai ke perut dipecah belah. Datanglah haus, minum dengan air nana dan darah. Tak juga lagi tahan, minum dengan air timah, merobek segala isi perutnya. Uidu piha, kembali seperti semua. Sab, habis lagi, kembali seperti semua. Mereka penuh dengan azab selalu. Menangis Nabi Muhammad nangis bu.
Ya Allah malaikat Jibril, apakah umat saya akan seperti ini? Iya Muhammad. Oh jangan, berikan semua dosa umatku pada saya, biarlah aku tanggung. Aku tanggung semua dosa umatku, supaya umatku masuk surga yang ku tengok. Dia mereka adalah penuh kenikmatan. Mereka di dalam tersenyum dan bergembira. Saya mau seperti umatku seperti itu malaikat Jibril. Bisa umat saya? Bisa juga. Tuh kalau masuk neraka dia bisa tidak masukkan dosa sama saya? Tidak bisa. Karena kehidupan itu berliku-liku. Banyak dari bentuk, ada yang beramal soleh, ada yang pembohong, ada tidak percaya, ada penipu. Biarlah dia tanggung amalannya. Inna nahnu nulyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ditulis Pak segala amalan kejahatan semangsa hidup, dipertanggungjawabkan. Setelah ditimbang, setelah putuslah, istilahnya buat dia masuk neraka. Sebagai bukti otentik, tengok televisi. Ditengok tuh Bu, televisi besar. Oh iya. Inyo rupanya orang solat, inyo poi mamancok. Inyo orang solat subuhnya tidur bakarwa. Iya. Itu yang mencopet, yang mencuri, minuman keras, berzina, merampok, nampak tuh Bu. Apa ndak malu? Itu akan ditayang tuh kan Pak, bukti otentik. Hakim yang seadil-adilnya Allah Subhanahu wa taala, penuntut umum malaikat yang menulis, pembela amalan jika ada. Kalau tidak ada amalan, tanggunglah. Hai ibu-ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Hai ini. Jadi apa kata Allah? Muhammad, mintalah kepadaku. Nabi Muhammad tidak minta kaya dah Bu, tidak minta jabatan, tidak minta istilahnya bagaimana dia tujuh keturunan jadi orang kaya. Tidak perlu susah-susah bekerja, tidak. Nabi Muhammad ingat umatnya. Ya Allah, salami umati, selamatkan umat saya. Umat saya tidak suka masuk neraka. Kalau dapat dia masuk surga semua. Baik ya Muhammad, sallu wa hamsuna. Salat 50 kali sehari semalam. Siapa tidak gembira tu Pak? Gembira Muhammad Rasulullah, senyum-senyum langsung ya mau berangkat. Sampai langit ketujuh dibawa kembali, malaikat Jibril Mikail langsung secepat kilat berjumpa Nabi Adam, berjumpa Nabi Ibrahim, berjumpa Nabi Ismail, berjumpa Nabi Idris, berjumpa Nabi Musa. Muhammad, kamu kok senyum-senyum? Apa yang bawa dari Tuhanmu? Kami membawa kado dari Tuhan, Bang. Apa yang dibawa? Keselamatan umatku masuk surga. Apa itu? Sallu wa hamsuna, salat 50 kali. Onde mak Muhammad, bisa enggak saya membuat usul? Apa tuh Bang? Kalau 50 sehari semalam ya Muhammad, enggak bisa umat kamu berbuat apa-apa. Siap dia nanti bangun subuh, ada misalnya solat subuh. Siap tu mau menak baju, ngenak makeup, ambil uduk balik. Mau berangkat, belum sampai nak berangkat, bawa mobil atau nak, solat pula balik. Jadi Bang, dia minta kurang. Minta kurang. Pertama kurang 5, turun balik. Kalau ibu pergi pasar kaget, harga cabai itu berapa kali? Harga tomat. Bang, cabai berapa satu on atau 1 kilo? 65.000.
Tomat berapa sekilo? 35.000. Bisa kurang tak? Bisa. Bisa kurang tak? Sempat 3 kali minta kurang, marah orang jualan. Bu, kamu ada duit tak? Nabi Muhammad memperjuangkan umatnya dengan sayangnya 9 kali. Bu, 9 kali. 9 kali berulang minta kurang. Oh, Muhammad Rasulullah. Minta kurangnya Pak. 5 kali sehari semalam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, walaupun tinggal 5 kali sehari semalam ya Muhammad, tidak saya kurangi faedah kali pertama 50 kali. Bayangkan tuh Pak. Tidak dikurangnya dah. Walaupun 5 kali sehari semalam ya Muhammad, tidak saya kurangi 50 kali pertama saya berikan kepadamu untuk umatmu ya Muhammad. Yang kedua ya Muhammad, aku harapkan umat lain dihisap dulu kalau sebelum umatmu. Yang ketiga ya Muhammad, aku harapkan umat lain masuk surga sebelum umatmu. Dapat 3 Pak. Bayangkan tuh. Apa ndak luar biasa Nabi Muhammad? Ada 5 sehari semalam, tidak juga mau mengerjakan. Mau jadi apa kita nih Pak? Mau jadi apa kita nih? Ya, Al-Fil Maqdarin dalam surat Al-Sajadah dikatakan 1 hari, ya, 1 hari di dunia ini, ya Ibu, kalau 1 hari di akhirat dibanding di dunia ini adalah 10.000 tahun. Jadi berapa menit awak hidup Pak? Hitunglah. Apa bano awak cari leh? Tu masjid membutuhkan dana kasih. Kalaulah satu-satu napa tak bisa Bu? Tak bisa lagi tu. Waktu sehat pula. Apa kata pengurus? Masjid membutuhkan ini, masjid membutuhkan itu. Kita membuat pos kamling, kita membuat membatu sekolah, kita membuat batu musola. Waktu kita sehat itulah Pak. Besok tidak ada lagi. Untung anak-anak pula anak soleh. Pas kita mau berangkat diantar di kubur-kuburan, 1 hari setelah itu tidak baca yasinnya dah Pak. Apa? Pakai parang merebutkan rumah petak. Pakai parang merebutkan kebun sawit, pakai parang merebutkan ruko. Artinya sama membolak-balik arwah kita kembali. Nah, tanggunglah. Mangga kak kare ketek nyawa katu singkek pula. Kak kare ketek. 5 kali sehari semalam, sama faedahnya 50 kali ya Allah. Yang banyak faedah itu solat subuh ya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang banyak faedahnya. Memang salatul jamaah tabdul fazwa isna derajat. Salat jamaah itu 27 kali ketimbang salat sendiri. Apa manfaat yang tersirat? Ini rasa ketenangan. Tenang Bu. Orang dapat nikmat, kita senyum. Rumah kawan sudah dicat, udah mantap, bertelingkat pula kita tetap senyum. Suami tidak dapat gaji, kita senyum. Anak tidak naik kelas, kita juga senyum. Kita tidak diundang pesta, kita juga senyum. Tak ada persoalan. Ninda, nampak kawan sebelah dah beli mobil dia, sakit hatinya, sakit, tak menegur. Nanti sebelah tu juga, orang tu juga, ada bacat pula rumahnya, bertambah sakit, sesak napas, katanya. Besok terdengar pula anaknya jadi pegawai, masuknya rumah sakit. Sesudah itu dengar pula dia, bapak itu naik pangkat, meninggal kawan di rumah sakit. Gara-gara apa? Tidak sholat.
Ndak selesai. Fi qulubihim marada fazadahumul marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambah penyakitnya. Tanggunglah tu. Berarti dia tidak beriman. Berarti dia tidak beramal soleh. Kalau orang beramal soleh itu indah, senyumnya indah, banyak taburkan senyum pada suami, pada anak, pada tetangga. Kenapa? Dia mantap sama tetangga. Tetangga karib kerabat terdekat sama dengan sanak famili. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Ini orang salat. Ini tidak. Sudah 70 tahun atau 60 tahun salat, umur 60 atau dihitung dari umur 15, umur balik atau dari 17. Berapa tahun? Tidak berubah sifat. Kalau tidak berubah sifatnya tidak salat tu dah Pak. Solat tunggang tunggik tupak tupak tup. Cepat datang. Tapi sifat dah berubah. Solat itu merubah mental, psikologis dan sifat. Segala neruring dan insting psikologis dirubah. Pada saatnya dia pemarah, tidak lagi ada pemarah. Pada saatnya iri, dendam, dengki, mereka tidak ada lagi. Kenapa? Solat dapat dia realisasikan dalam hidup dan kehidupannya. Tidak. Suami tidak dapat gaji macam-macam, ibu ngomong. Tak dapat gaji, ikut hutanglah sekian puluh akan dibayar di kedai. Apa ini? Astagfirullah. Sabar. Rupanya di saat itu gaji dia harus double, sertifikasinya double. Terima double 10 juta 2 bulan dah, gajinya 5 juta sebulan. Baru senyum dia. Waktu kemarin tak senyum. Jangan. Orang yang sholat di saat ada bersyukur, di saat tidak ada paling bersyukur. Gitu Pak. Sekarang coba nya dapat kita rasakan nih, ya. Nah, di saat kita berjalan tersandung kaki kita pada urat, pada batu. Apa kita baca? Kalau orang yang salat membaca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau orang tak salat, emosi tinggi, apa dia baca? 44. Saya tanya, Pak, kok baca gitu, Pak? Itu baru senang, Pak Ustaz. Saya ngomong tuh astagfirullah. Itu cara mantes, Pak. Atau jatuh piring oleh kita tanpa sengaja, tak ada nasi kita, apa kita baca? Astagfirullahaladzim, tidak apa-apa, kita ambil nasi yang baru. Weh kemana matong ya? Tidak apa-apa, buang. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Atau pak anak tidak pandai, dapat 0 tahu yang kau mabak apa ngajak kah? Tidak pandai, apa je kojong di sekolah tu? Jangan. Nak, mama, papa dulu macam ni juga sayang, dapat 0 juga. Tapi itu pelajaran bagi papa dulu nak, bagi mama. Tapi mama belajar lagi, bisa dapat 10. Bertambah tuh Pak. Itu orang sholat menyelesaikan masalah apa saja. Coba kalau tidak, gelisah. Tanggunglah. Tapi orang yang salat, maka aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i. Dirikan salat, kerjakan salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan yang lakukan. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, as-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kunci surga. Anak kunci besok supaya bisa dibuka.
tak surga mana kita sesuai dengan amal ibadah. Sekian Isra Mi'raj tersingkat dan cepat. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau tersinggung, mohon maaf. Kalau tidak dimaafkan, buang ke parit dalam sebelah. Mohon maaf saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب دعوى ويلقى الحاجات ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا المرحوم يعني الجمع في القبور مؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات في قبورهم من مشارق الأرض إلى مغاربها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن ونور قلوبنا بنور الطاعة إلى الله ولرسوله ولكتابه وبالوالدين إنك لكل شيء قدير اللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبا وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا مقصود دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علي الله وأنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم القيامة وقنا عذاب يوم الحساب وقنا يوم المحشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, mudah doa kita dijawab oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.